mengalihkan banyak hal. Yang terjadi di balik panggung malah si anak kecil ini, si Gibran ini malah mengompori, memprovokasi pendukungnya untuk bersorak-sorai. Sesuatu yang sangat tidak dewasa. Tapi itulah cermin, karena memang anak ini tidak matang, si Gibran ini. Dia tidak bisa menempatkan diri, dia itu adalah calon wakil presiden, sehingga ditenangkan oleh tim sesnya. Memalukan sebetulnya, itu yang terjadi. Ganjar Pranowo unggul, Anies Baswedan lebih percaya diri, karena dia mempunyai kemampuan untuk membangun narasi, sedangkan Prabowo wassalam, nyungsep. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita review, ada 3 pasangan calon yang memberikan orasi, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian juga saling menjawab pertanyaan di antara mereka. Saya mempunyai kesimpulan memang yang paling percaya diri harus saya akui adalah Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan yang paling jeblok adalah Prabowo Subianto. Memang Prabowo ini agak sial menurut saya, karena berhadapan dengan macan podium sekelas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dua-dua orang ini orang yang paling pintar menata kata dan membangun narasi di ruang publik, sedangkan Prabowo tidak mempunyai kemampuan komunikasi publik seperti itu. Yang kita lihat memang akhirnya Prabowo seperti kedodoran. Yang pertama, dia tidak menguasai masalah, bahkan masalah yang seharusnya dia kuasai seperti konflik di Papua, kasus HAM, Prabowo tidak bisa menjawab, dan jawabannya selalu ngelantur dan selalu defensif gitu. Apalagi pada saat Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo terkait dengan komitmen seorang Prabowo terkait dengan penuntasan kasus-kasus HAM berat gitu. Prabowo merasa tersindir, dia mengatakan pertanyaannya tendensius. Ini debat gitu loh, debat itu harus tendensius, ini bukan lomba pidato, ini bukan rapat gitu. Jadi artinya memang Pak Prabowo ini memang tidak mengerti sama sekali esensi debat. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Sehingga tim sesnya tidak menyiapkan seorang Prabowo untuk menghadapi gempuran-gempuran pertanyaan, dan banyak hal yang ditanyakan oleh Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo yang membuat Pak Prabowo terengah-engah tidak bisa menjawab. Ada nuansa personal antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Prabowo merasa pernah mengangkat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, dan Anies getol menganggap bahwa Prabowo yang sekarang ini Prabowo yang tidak tahan dengan posisi oposisi. Jadi Pak Prabowo dikatakan tidak mempunyai kemampuan yang kuat, kokoh menjadi seorang oposan. Mungkin kata Anies karena sudah 20 tahun tidak berkuasa sehingga bisnisnya tidak jalan. Itu benar-benar menohok sebetulnya. Itu dari Anies. Dari Ganjar yang tadi saya katakan tentang kasus-kasus HAM, apalagi kasus HAM yang sampai sekarang belum terurai. Prabowo jelas terang benderang, seperti yang dikatakan oleh Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto, bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran karena dianggap terlibat dalam penculikan. Itu bukan kata Rudy Escambray, itu kata Jenderal Wiranto. Meskipun sekarang Jenderal Wiranto, Jenderal Agung Gumelar yang dulu tahun 2014-2019 getol menyampaikan fakta bahwa Prabowo itu terlibat penculikan, sekarang berbalik mendukung Prabowo, ya saya tidak tahu. Ini masalah personal integrity. Jadi personal integritas ini yang dilihat oleh publik kepada sosok Wiranto dan Agung Gumelar. Mengapa dulu mengecam, sekarang justru mendukung? Ini aneh memang. Tapi itulah politik, selalu dinamis. Kapan kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya. Intinya saya bisa katakan bahwa Anies Baswedan kuat meneriakkan isu perubahan.
akan meresetting semua skema pembangunan atau konsep pembangunan yang digagas oleh Presiden Jokowi, termasuk IKN. Ini benar-benar Anies Baswedan menyampaikan pesan bahwa banyak hal, hampir semua harus diresetting, dirubah. Jadi konsep perubahan ini atau pesan perubahan ini atau slogan perubahan ini kuat disampaikan oleh Anies pada saat debat perdana. Ganjar Pranowo sebetulnya lebih komprehensif. Dia bukan hanya ingin melanjutkan, tapi fokusnya adalah perbaikan. Sat-set katanya, lebih cepat. Dan perbaikan segala lini, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Masalah IKN, Ganjar mengatakan akan meneruskan karena itu adalah amanah undang-undang. Suka tidak suka dengan prosesnya, inilah undang-undang. Inilah masalah legalitas. Nah, kalau Pak Prabowo status quo, dia hanya defensif seolah-olah sebagai juru bicara rezim Jokowi. Dianggap bahwa Pak Jokowi selalu benar, semuanya selalu oke, selalu tidak ada masalah. Ini yang disuarakan oleh Prabowo, dan ini merupakan titik lemah dari seorang Prabowo karena publik melihat Prabowo tidak mempunyai konsep secara pribadi untuk membawa Indonesia ini menuju Indonesia gemilang tahun 2045. Ganjar Pranowo jauh lebih komprehensif. Jadi saya bisa katakan bahwa Anies Baswedan mengusung perubahan, Ganjar Pranowo perbaikan secara menyeluruh, sedangkan Prabowo status quo. Bisa dikatakan karena status quo dan dibarengi dengan ketidakmampuan komunikasi publik, akhirnya Debat perdana calon presiden 2024 sudah dilaksanakan tanggal 12 Desember 2023. Hasilnya sudah kita lihat bersama, Capres Prabowo gagal total alias nyungsep di debat perdana ini. Pak Prabowo nyungsep. Kalau akhirnya kita melihat bahwa dari polling berbagai sumber bahwa secara sentimen positif yang tertinggi adalah pertama Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, dan yang paling buncit adalah Prabowo. Ini sentimen positif. Dan tentu saja yang paling tinggi sentimen negatifnya adalah Prabowo. Kenapa? Dia tidak mampu menjelaskan kepada rakyat bahwa konsep pribadinya seorang Prabowo itu apa. Berbeda dengan Ganjar Pranowo, berbeda dengan Anies Baswedan. Jadi memang kalau kita menyitir hasil survei Carta Politika tahun 2019 bahwa mayoritas pemilih atau sekitar 36% itu akan menentukan pilihannya pasca debat. Nah, kalau kita melihat hasil debat perdana kemarin, bisa dikatakan bahwa Pak Prabowo nyungsep. Aneh bin ajaib kalau ada orang yang mau memilih Pak Prabowo sebetulnya. Karena secara kemampuan, kapasitas, kapabilitas jauh dari kata mumpuni. Yang paling komprehensif adalah Ganjar Pranowo. Bukan sekedar melanjutkan, tapi yang paling dominan adalah memperbaiki, mempercepat, memberikan akselerasi yang kuat. Sedangkan Anies Baswedan hanya merubah total saja. Ini menjadi problem karena social cost yang akan diterima oleh rakyat kalau ada perubahan atau resetting itu sangat besar. Yang paling safe, paling aman, paling secure buat masyarakat Indonesia saat ini adalah konsep yang diusung Ganjar Pranowo, memperbaiki keadaan. Dan kita melihat ada Ganjar Pranowo, ada Mahfud MD, jadi sangat komplit, ini paket lengkap sebetulnya. Nah, berbeda sekali dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dibandingkan dengan Anies Baswedan Caimin yang jomplang, apalagi pasangan nomor 2 Prabowo dan Gibran. Ini memang sesuatu yang sebetulnya kalau boleh secara jujur saya katakan, ini sesuatu pasangan yang tidak bisa diperbandingkan. Rakyat dengan jelas melihat mana emas, mana loyang. Nah, kita tunggu saja debat tanggal 22 Desember di mana cawapres di situ memegang porsi yang sangat tinggi. Kita melihat tampilan seorang Mahfud MD,
Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian Muhaimin Iskandar. Kita melihat bagaimana Gibran bisa menjawab. Dia adalah anak haram konstitusi yang dikatakan oleh majalah Tempo. Kemarin pertanyaan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait dengan putusan MK nomor 90, di mana sudah jelas-jelas cacat moral dan cacat etika, tidak dijawab oleh Prabowo Subianto. Dia malah mengalihkan banyak hal. Yang terjadi di balik panggung malah si anak kecil ini, si Gibran ini malah mengompori, memprovokasi pendukungnya untuk bersorak-sorai. Sesuatu yang sangat tidak dewasa. Tapi itulah cermin, karena memang anak ini tidak matang, si Gibran ini. Dia tidak bisa menempatkan diri, dia itu adalah calon wakil presiden, sehingga ditenangkan oleh tim sesnya. Memalukan sebetulnya, itu yang terjadi. Baiklah, sahabat Indonesia, itu opini saya terkait dengan hasil debat perdana calon presiden tanggal 12 Desember yang lalu. Yang jelas, saya harus katakan Ganjar Pranowo unggul, Anies Baswedan lebih percaya diri karena dia mempunyai kemampuan untuk membangun narasi, sedangkan Prabowo wassalam, nyungsep. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.